Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nur Aizatun Nisa. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview mengenai materi-materi yang telah saya pelajari dalam psikologi komunikasi dakwah. Dua materi yang saya pelajari ini, yang pertama yaitu mengenai proses terjadinya komunikasi intrapersonal yang mencakup mengenai sensasi, persepsi, memori, dan juga berpikir. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai konsep diri dan juga teori kepribadian. Untuk penjelasannya nanti akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Pada materi yang pertama, di sini saya akan bahas mengenai komunikasi intrapersonal dalam prosesnya. Nah, berbicara tentang komunikasi itu adalah hal yang gak bisa terpisahkan dalam kehidupan, terutama manusia sebagai makhluk sosial yang tentunya membutuhkan komunikasi untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini kita akan bahas mengenai komunikasi dari ranah paling kecil, yaitu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah bagaimana kita berkomunikasi terhadap diri sendiri, atau bisa disebut sebagai self-talk, karena dengan kita bisa berbicara atau berkomunikasi dengan diri sendiri, maka akan mudah bagaimana kita berkomunikasi dengan sekitar kita. Nah, beberapa proses diantaranya yaitu ada yang namanya sensasi, tadi sudah dikatakan, kemudian dilanjutkan oleh persepsi, memori, dan juga berpikir. Nah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan mengenai sensasi. Sensasi adalah bagaimana alat indera kita menerima informasi dari luar, atau bagaimana alat indera kita menerima stimulus menangkapnya sehingga dapat diterima oleh diri kita. Nah, alat indera itu dalam manusia itu ada 5, diantaranya indera pendengaran, indera penglihatan, indera pengecap, indera perasa, dan juga indera sentuhan. Nah, itu yang bisa kita gunakan dalam berkomunikasi dalam intrapersonal. Nah, dalam setiap manusia itu memiliki cara tangkap yang berbeda-beda karena kemampuan alat indera setiap manusia itu berbeda, sehingga nanti tentunya akan berpengaruh dalam persepsi. Nah, persepsi ini apa sih? Persepsi ini adalah cara kita maknai informasi yang masuk dan diterima oleh alat indera kita, sehingga setiap manusia itu karena memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tentunya cara mempersepsikan informasi atau stimulus-stimulus yang hadir dalam diri kita itu berbeda-beda. Misalnya saja nih, kalau dari indera perasa kita, ketika kita merasakan makanan yang pedas, gak semuanya orang itu memiliki lidah yang sama, sehingga ketika merasakan pedas yang misalnya level yang tinggi, jadi gak semua orang itu bisa menerimanya, tapi ada juga orang yang mereka itu malah suka merasakan rasa pedas yang sangat luar biasa itu. Kemudian bisa juga dicontohkan dalam indera pendengaran kita. Misalnya ada musik mellow ya, atau yang galau-galau gitu masuk, kita dengar tuh. Ketika kita mendengarnya, ada orang yang mempersepsikan tuh dengan hal yang berbeda-beda. Ada orang yang alay banget, ngapain sih dengerin lagu kayak gitu. Ada orang yang malah menikmatinya, malah seneng atau bahagia mendengarkan lagu-lagu yang seperti itu. Bisa juga dalam kita membaca buku menggunakan indera penglihatan kita, karena memang kemampuan kita atau dari pengalaman kita ketika kita baca buku, maka di setiap orang dalam diri setiap orang itu menangkapnya dengan memaknai apa yang ditangkap itu berbeda-beda. Misalnya ketika membaca, kalau orangnya sudah terbiasa membaca buku, maka dia akan senang dengan adanya buku tersebut. Namun ternyata ketika orang itu nggak terlalu suka atau nggak pernah yang namanya membiasakan dia membaca buku, maka dia akan anti banget sama yang namanya membaca buku.
Nah, itu adalah mengenai persepsi. Kedua, yaitu mengenai memori. Nah, memori ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mengenai merekam, yang kedua menyimpan, yang terakhir adalah pemanggilan. Yang pertama ini adalah merekam, kondisi di mana kita merekam suasana atau merekam informasi yang ada di sekitar kita, merasakan hal-hal yang baru atau informasi yang baru. Kemudian yang kedua yaitu mengenai menyimpan. Nah, menyimpan ini bisa dikatakan ketika ada sesuatu atau masa lalu, pengalaman yang itu tuh sangat berkesan sehingga akan masuk ke dalam memori yang lebih lama daripada yang pertama tadi, dari hanya sekedar merekam. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pemanggilan. Ada 4 jenis pemanggilan yang bisa kita aplikasikan atau bisa terjadi dalam diri kita. Nah, yang pertama itu adalah recall, yang kedua adalah recognition, dan yang ketiga relearning, dan yang terakhir adalah reintegrasi. Nah, yang pertama tadi yaitu mengenai recall, yaitu seperti misalnya di saat kita menghafal ayat-ayat Al-Quran itu kita membutuhkan berkali-kali agar bisa diingat lama oleh memori kita. Nah, itu adalah contoh dari recall ya, mengingat. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengenai recognition, yaitu pengenalan. Nah, ketika kita berada dalam situasi yang sama berkali-kali, misalnya kita sedang baca buku itu kita membaca informasi yang sama dalam berbeda buku. Tentunya hal itu akan menambah kekuatan memori kita. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengenai relearning atau belajar lagi. Nah, ketika kita mendapatkan informasi dan kita menggalinya kembali, nah disitulah yang namanya kita dikatakan belajar lagi atau relearning. Nah, kemudian yang terakhir yaitu reintegrasi, di mana memori kecil kita itu tuh bermunculan kembali dalam memori kita atau ingatan kita ketika berada dalam suatu keadaan. Misalnya aja ketika kita hadir atau mendatangi suatu tempat dan kita mencium bau parfum misalnya. Nah, ketika kita mencium bau parfum itu, kita merasakan kondisi mengingat seseorang yang mungkin kita sangat hafal betul parfum yang kita cium pada di suatu tempat itu. Di dalam memori ada beberapa mekanisme. Yang pertama yaitu disuse theory, dan yang kedua adalah information reference theory. Oke. Di dalam memori ada beberapa mekanisme. Yang pertama adalah disuse theory. Disuse theory ini adalah kondisi di mana memori dapat menghapus hal-hal yang gak penting dalam diri kita. Jadi wajar banget ketika kita itu lupa terhadap sesuatu hal yang bagi kita itu kayak gak terlalu penting untuk dipikirkan. Nah, kemudian yang kedua ini interference theory. Interference theory ini merupakan memori yang mampu menghilang atau memudar karena adanya informasi yang baru yang masuk ke dalam pikiran kita atau memori kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah information processing theory. Information processing theory ini merupakan memori kita yang bisa meletakkan mana yang pantas atau bisa ditaruh di jangka pendek atau mungkin bisa ditaruh di jangka yang panjang. Jadi wajar aja ada beberapa kadang informasi itu yang bisa bertahan lama, ada informasi yang nggak bisa bertahan lama. Nah, itu adalah penjelasan mengenai memori. Yang terakhir yaitu mengenai proses berpikir. Proses berpikir ini adalah hasil proses-proses yang terjadi, di antaranya ada sensasi, kemudian persepsi, dan juga memori. Pada akhirnya dari rangkaian ketiganya tadi akan menciptakan bagaimana kita berpikir
bagaimana cara kita atau jalan kita berpikir, sehingga banyak orang-orang itu dari cara menyentuh sensasinya itu beda, maka hingga nanti ketika dia berpikir itu akan menghasilkan sesuatu hal yang berbeda. Nah, dalam berpikir ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu berpikir secara realistik dan juga autistik. Berpikir secara autistik ini adalah bisa dikatakan sebagai orang-orang yang berpikir lebih ke imajinasinya atau lebih ke khayalan, bisa dikatakan sebagai lari dari sebuah kenyataan. Nah, kemudian kalau misalnya berpikir secara realistik, dia akan menyesuaikan diri atau menggunakan apa yang bisa dipikirkan itu tuh dalam kehidupan nyatanya. Nah, sedangkan dalam berpikir secara realistik itu ada beberapa macam, di antaranya yaitu berpikir secara deduktif, kemudian yang kedua adalah berpikir secara induktif, nah yang ketiga adalah berpikir secara evaluatif. Nah, berpikir secara deduktif ini adalah mengenai berpikir yang dimulai dari hal yang umum, bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulannya itu ada sesuatu hal yang bersifat khusus. Nah, kemudian kalau misalnya berpikir secara induktif, yaitu berpikir dimulai dari hal-hal yang kecil hingga nantinya diambil kesimpulannya itu pada pemikiran yang besar. Nah, kemudian di situ bisa dikatakan sebagai kesimpulan akhirnya. Kemudian yang terakhir adalah berpikir secara evaluatif. Berpikir secara evaluatif ini adalah bagaimana kita tuh berpikir secara kritis, yaitu menanggapi baik atau buruknya sebuah gagasan, tepat atau tidaknya sebuah gagasan, atau juga mungkin kita bisa menambahkan gagasan baru terhadap suatu pemikiran, begitu. Masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai konsep diri. Konsep diri ini adalah bagaimana cara pandang terhadap diri kita sendiri, sehingga nantinya akan mempengaruhi bagaimana kita bertingkah laku. Nah, dalam konsep diri ini itu tentu sangat dipengaruhi oleh pemikiran kita, karena kalau kita berpikiran akan sukses, maka itu bisa menjadi penguat atau pendorong kita untuk menuju jalan kesuksesan. Tetapi jika kita berpikir akan sebuah kegagalan dalam diri kita, maka disitulah akan menciptakan peluang atau mempersiapkan adanya sebuah kegagalan dalam diri kita sendiri. Makanya konsep diri ini bisa mengarahkan pada hal yang positif dan juga hal yang negatif. Nah, kemudian dalam konsep diri ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu self idea, bisa dikatakan sebagai bagaimana kita memposisikan diri kita sesuai apa yang kita inginkan. Misalnya saja ketika kita punya idola, maka kita ada rasa yang bisa membuat kita tuh ingin seperti idola kita. Kemudian yang kedua yaitu self image, yaitu dimana citra diri kita tuh diletakkan. Nah, disitulah cara pandang kita mempengaruhi bagaimana kita bersikap. Nah, kemudian yang ketiga yaitu self esteem. Nah, self esteem ini merupakan bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Makanya ketika kita menghargai diri kita sendiri, maka kita akan menjadi ada upaya atau ada rasa gejolak dalam hati itu menghadapi yang namanya tantangan dalam hidup, sehingga kita berusaha untuk mendapatkan kelayakan menjadi lebih bahagia, begitu. Yang terakhir adalah pembahasan mengenai tipe kepribadian. Tipe kepribadian ini adalah menunjukkan bahwasanya setiap diri manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, di antaranya itu ada 4. Yang pertama adalah koleris, yang kedua adalah sanguinis, yang ketiga adalah melankolis, dan yang keempat adalah pragmatis. Nah, koleris dan juga yang namanya sanguinis ini bisa dimasukkan ke dalam kategori ekstrovert.
kemudian melankolis dan juga pragmatis bisa dikategorikan sebagai introvert. Nah, maka di sini akan saya jelaskan satu-satu. Nah, yang pertama adalah koleris. Koleris ini lebih cocok atau pantas dimasukkan kepada kategori seorang pemimpin karena sifat dan karakternya itu diantaranya yaitu tegas terhadap suatu peraturan dan juga tanggung jawab yang tinggi, kemudian suka bekerja keras dan juga suka tantangan. Nah, kemudian kalau yang namanya sanguinis nih, orang-orang yang suka dikenal banyak orang. Biasanya sih mereka populer di kalangan teman-temannya atau lingkungannya, dan juga orang-orangnya tuh ceria dan mudah bergaul dengan orang-orang yang baru. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tentang melankolis. Nah, melankolis ini orang-orangnya lebih kreatif, tapi orang-orangnya tuh hati-hati, juga pemikir, sensitif, dan juga rapi. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengenai pragmatis. Sifat ini tuh ya, orangnya itu dalam penelitian dikatakan 35% penduduk di dunia itu memiliki kepribadian pragmatis. Nah, karena kepribadian ini tuh memiliki sifat yang diantaranya suka damaian, terus santai, lembut, dan juga sayangnya suka memendam rasa sih. Jadinya kayak rasa sakit apa cuma bisa dipendam, gak suka yang namanya bercerita ke banyak orang. Nah, begitu review singkat dari materi-materi psikologi komunikasi dakwah pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.